sebagai pegangan kita, sehingga dalam ibadah kita itu bisa bermanfaat, kita bisa mendekatkan diri. Pada hari ini kita melanjutkan kembali pengajian umum Kopi Ngaji. Alhamdulillah kita sudah masuk ke edisi yang ke-21, yang insya Allah pada hari ini bersama kita Ustadz Dr. Syakir Jamaluddin MA dengan tema fikih salat Nabi, azan, qomat, niat dan takbir. Yang kami hormati Ustaz Dr. Syakir Jamaluddin MA, waktu dan tempat dipersilakan. Salah satu syarat sahnya sholat itu kalau sudah masuk waktu. Dalam Quran surat Hud ayat 114, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis shalah liduluki syams ila ghasaqil lail." Dirikan sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dalam Quran surat 4 ayat 103, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sudah ada waktu untuk sholat, ya. Dari dua ayat ini dan banyak hadis Nabi yang lain dapat disimpulkan bahwa sholat memiliki waktu-waktu tertentu. Nah, salah satu tandanya adalah bagi kita yang tidak bawa jam, ya, tidak bawa handphone, yang tentu di sana ada jamnya, ya. Kalau sudah azan, itu salah satu tanda, ya. Nah, terus bagaimana azannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Azannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 15 kata, itu yang masyhur dan dipegang oleh ulama Hanafiyah dan Hanabilah, dan itu yang sekarang sering kita dengar, walaupun nanti ada jumlah-jumlah yang lain, tapi kita pegang yang ini saja, ya, supaya tidak banyak variasinya. Nanti kalau banyak variasinya nanti bingung, nanti bisa dicap Islam aliran apa itu. Ya, ya. Kalau sejarahnya itu memang ada usulan dari sahabat, ya. Nabi kita pakai lonceng saja. Kalau dalam bahasa hadis itu nakusa, ya, nakusa, seperti loncengnya orang Nasrani. Nah, sedangkan yang lainnya mengusulkan pakai trompet, ya, karna atau bukok, ya, seperti trompetnya orang Yahudi dalam memanggil ibadah, ya, di tempat ibadahnya masing-masing. Nah, lalu kemudian Abdullah bin Zaid itu menceritakan bahwa dia bermimpi, ya. Dia bermimpi dan diajari azan. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang azan kita sekarang ini, ya. Kemudian Nabi membenarkan mimpi Abdullah bin Zaid dengan komentar, innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar, insyaallah. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi, dan inilah yang kemudian kita pakai. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya, ada beberapa ayat, ya, yang menyatakan bahwa kalau
sudah masuk waktu sholat, itu ayatnya saya bacakan dan kemudian hadisnya, faida hadarat as-sholat falyu'adzin lakum ahadukum waliya'ummakum akbarukum, muttafaqun alaih. Jika telah tiba waktu sholat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian azan, dan hendaklah yang tertua di antara kalian menjadi imam. Itu dalam sebuah hadis. Maksudnya akbar di situ bisa akbar ilmunya, bukan hanya usianya, karena nanti ada penjelasan lain, ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang yang layak jadi imam, ya, nanti yang paling prioritas itu adalah orang yang paling menguasai Quran. Kalau sama, cari yang paling menguasai hadis. Itu sebabnya saya tidak mau langsung jadi imam. Ya. Kemudian kalau sama lagi, ya, itu baru dilihat yang apa namanya? Di sini ada syarat-syarat imam. Yang paling duluan masuk Islam, maksudnya senioritas dalam berislam, ya. Yang keempat barulah yang paling tua usianya. Itu ada penjelasan rincinya begitu, ya. Jadi bukan yang paling tua, ya. Akbar itu yang paling paham, ya, Quran, Sunnah. Paling Quran pun masih yang dicari yang paling bagus suaranya, karena pernah saya itu bermakmum pada orang yang hafid 30 juz, ya, waduh, nadanya kacau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah takbirnya azan itu sejarahnya tadi saya sudah ceritakan dari Abdullah bin Zaid, mimpinya Abdullah bin Zaid. Nah, untuk subuh di sini saya sebutkan dalam buku Sholat Sesuai Tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini untuk subuh sunnah mengumandangkan azan 2 kali, ya, azannya 2 kali seperti di Mekkah dan seperti keputusan tarjih Muhammadiyah, masyru' katanya. Nah, cuman dalam praktek di lapangan ternyata hanya 1-2 masjid yang mempraktekkan 2 kali azan, ya. Azan pertama sebelum masuk waktu subuh, azan kedua nanti setelah masuk waktu subuh, ya. Itu fa in kana sholatus subh, dan tuntunannya kalau sudah masuk waktu subuh. Kadang pertanyaannya, apa yang membedakan azan sebelum subuh dengan azan pas masuk waktu subuh? Ini hadisnya menjelaskan, hadis sahih riwayat Abu Dawud, Ahmad, Al-Baihaqi dari Abu Mahdura. Alhamdulillah. Nah, ini baru matur nuwun dari kopi sajadah. Baru sah kopi ngaji kita. Dari Abu Mahdura, di situ disebutkan ketika dia diberitahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Mahdura ini sebenarnya awalnya dari pemuda kafir aslinya. Dia itu di Mekkah mengolok-olok muazzinnya Nabi. Dia ikut-ikutin, dia tiru-tirukan, ya. Ada 10 pemuda waktu itu. Nah, Abu Mahdura salah satunya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pas lewat, terdengar azannya Abu Mahdura, anak muda ini. Nabi SAW dengar, loh, kok bagus sekali, ya. Akhirnya Nabi bilang sama sahabat, carikan anak ini, ya. Kemudian ditemukan, dites satu-satu. Abu Mahdura, oh ini yang dimaksud, ini yang saya maksudkan suaranya. Nah, setelah itu dia masuk Islam, ya. Setelah itu disuruh azan. Nah, pas kalimat as-salatu khairum minan naum, kata Nabi SAW, fa in kana sholatus subh, apabila sudah masuk waktu sholat subh,
As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Ucapkanlah setelah hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Memang keputusan tarjih memang agak beda-beda di sini. Ya, HPT pertama dia mengatakan mencantumkan hadis ini. Ya, kemudian putusan berikutnya dia mengatakan pada azan awal. Ya, kemudian pada keputusan berikutnya boleh azan awal, boleh azan kedua. Loh, bingung. Di masyarakat agak bingung itu, sehingga sempat di Pekajangan sana itu bertengkar. Satunya ingin mempraktekkan ini keputusan tarjih yang terakhir, ya, yaitu azan awal. Nah, sementara ada orang tua di sana tidak. Ini yang dipraktekkan adalah azan pada masuk waktu subuh, ya, sebagaimana HPT 1. Padahal sebenarnya Muhammadiyah mengakomodir dua azan itu. Ya, as-salatu khairum minan naum boleh dinikan ya situasional saja, ya. Tapi kalau tidak mau bingung, udahlah azannya satu saja. Itu dalam fatwa, tapi dalam putusan sebenarnya tarjih mengatakan sunnahnya 2 kali azan. Ya. Di beberapa masjid di Jogja itu mempraktekkan, di beberapa masjid luar kota mempraktekkan, tapi umumnya tidak. Ya. Nah, kemudian kelihatan dari hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang begini, inna bilalan yu'adzinu bilail. Sesungguhnya Bilal itu azannya pada malam hari, maksudnya sebelum masuk waktu subuh. Jadi taruhlah misalnya setengah jamnya, ya. Nah, itu juga bisa makan, bisa sahur, ya, bisa sahur. Ada waktu yang cukup untuk sahur, dan mungkin kalau ada witir ya tidak kerjakan witirnya. Fakulu wasrobu. Nah, kalau misalnya Bilal azan, maka tetaplah makan dan tetaplah minum hatta yunadiya Ibnu Ummi Maktum, hingga Ibnu Ummi Maktum itu azan, yunadi, azan. Berarti ada 3 muazzin pada masa Nabi SAW. Pertama itu Bilal, yang kedua itu adalah Ibn Ummi Maktum, yang ketiga adalah Abu Mahdzurah, yang tercatat dalam hadis, ya. Ya, mungkin ada lagi, tapi yang tercatat dalam hadis itu. Nah, sehingga kenapa Ibnu Ummi Maktum ini orang buta, ya, itu kemudian mendapatkan jatah azan kedua, karena ya kebutaannya itu nanti diberitahu asbahta sudah pagi, barulah Ibnu Ummi Maktum azan. Tapi nanti akan kita temukan ada hadis yang menceritakan sebaliknya, ya. Ini dalam disertasi saya. Ya, itu dia mengatakan begini, inna ibna Ummi Maktum yu'adzinu bilail. Sesungguhnya Ibn Ummi Maktum yang buta tadi itu azan pada malam hari, ya. Fakulu wasrobu, maka tetaplah makan dan minum, maksudnya sahur, ya. Hatta yu'adzina Bilal, hingga Bilal azan. Nah, agak membingungkan memang. Karena 2 versi yang bertolak belakang. Kalau mau aman itu kadang-kadang mereka bertukar peran, iya. Jadi tidak selamanya, tapi itu kan tidak bisa dijadikan tanda. Nah, sehingga setelah saya kemudian penasaran, saya teliti ini hadis, ternyata matan ini bermasalah. Sanadnya juga Al-Baihaqi yang wafatnya 456 Hijriah, agak jauh. Sementara yang mengatakan Bilal azan pada malam hari itu azannya
itu hadisnya jauh lebih kuat, Bukhari, Muslim, dan pemilik kitab Sunan, ya. Nah, sementara kalau ini itu riwayatnya ya Al-Baihaqi, kemudian makanya di sini disebutkan, apalagi ada periwayat namanya Muhammad bin Umar Al-Waqidi yang la yuhtajju bi, tidak bisa dijadikan hujjah, sehingga yang tepat itu adalah hadis yang pertama. Cuman kenapa sering orang bingung, karena memang sejarah as-salatu khairum minan naum itu memang berasal dari Bilal yang membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidur-tidur istilahnya tidur-tidur ayam atau bagaimana dia? Tidur tapi dia sadar dengan kondisi sekitarnya. Ya. Rasul bangun. Kemudian terucap oleh Bilal, as-salatu khairum minan naum. Ini Bilal yang membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya Aisyah. Nah, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apa tadi ucapanmu? Jadikan itu bagian dari azanmu. Nah, sementara yang kita tahu Bilal itu azan awal. Makanya tidak salah juga kalau orang bisa memahami as-salatu khairum minan naum itu pada azan awal. Karena Bilal tadi azannya awal, ya. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, wah, kalau ini dalam disertasi saya, ya. Tapi dalam buku sholat dan buku kuliah fikih ibadah sih sudah saya tuliskan secara singkat, ya. Memang as-salatu khairum minan naum asalnya dari Bilal yang kemudian di ACC oleh Nabi SAW untuk dijadikan sebagai azan, bagian dari azannya Bilal. Tetapi dulu azan itu hanya satu. Nah, teks-teks hadis yang mengatakan al-adhanul awal, azan awal, itu yang kadang-kadang memang membingungkan. Tidak ada teks al-adhanus sani, ya, azan kedua, tidak ada. Tapi azan pas masuk waktu subuh itu ada. Nah, tadi yang ada sholatu khairum minan naum. Tapi kenapa kemudian berbalik itu? Bisa jadi memang kadang-kadang mereka bertukar peran. Tapi umumnya Bilal itu azannya di awal. Nah, itu setelah agak akhir azan itu dijadikan dua, sama dengan Jumat itu azan awalnya itu adalah pas masuk waktu, terus azan kedua itu pas qomat. Muncul syariat azan ketiga ketika sudah mulai orang agak-agak terlena dalam perdagangan di pasar. Kemudian azan ketiga itu dimunculkan oleh Utsman bin Affan, ya, Utsman bin Affan. Di sini saya sebutkan juga. Nah, azan, salah satu azan di pasar, di tempat tinggi di pasar, azan. Jadi itu mulai masanya Utsman bin Affan. Pada masa Nabi SAW, Abu Bakar, Umar belum. Nah, dijadikanlah pada masa Utsman bin Affan untuk azan di pasar. Nah, itulah yang menjadi syariat untuk seterusnya. Lah, boleh enggak? Nah, boleh, supaya orang tidak meremehkan sholat Jumat yang di dalamnya ada khutbah. Ya, disebutkan dalam Bukhari di situ. Ya, supaya tidak membingungkan. Ini saya sebutkan sababul wurud hadisnya. Ya. Nah, jadi pada masa itu sudah itu yang menjadi seterusnya. Nah, sehingga sebenarnya kalau mau melanggengkan azan ini ya azannya di pasar Beringharjo gitu ya, pasar Gamping ya. Tapi kalau di masjid azannya satu saja. Nah, setelah itu bagaimana setelah azan? Ya, setelah azan Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apa doanya? Bapak Ibu, apa doanya? Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ashu maqamam mahmuda. Masih?
ada yang menyambungkan innaka la tukhliful mi'ad. Saya sebutkan di dalam buku ini. Nah, doa yang benar itu diawali dengan sholawat, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul. Apabila kamu mendengarkan azannya muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin, ya. Nah, setelah itu tsumma shallu alayya, kemudian bersalawatlah kepadaku, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu cukup, ya. Fa innahu man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra. Sesungguhnya siapapun yang bersalawat kepadaku dengan sebuah sholawat, ya, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberikan keberkahan, ya. Bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 kali lipat. Nah, 10 kali lipat, ya. Jadi biasakan setelah azan sholawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, ya, wassalatil qa'imah ati Muhammadin wasilah. Ada yang ati sayyidina, maaf saya tidak menemukan hadisnya, ya. Kalau ada yang mau menambahkan, saya tidak tanggung jawab. Ya, tidak ada hadisnya, ya, yang pakai sayyidina, ya. Di dalam hadis loh, ya. Kalau Anda tanya dalam hadis, kalau pendapat ulama fikih ada yang membolehkan, ya. Silahkan saja, kita menghormati perbedaan, ya, karena tujuannya untuk penghormatan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau Anda tanya hadisnya, tidak ada bunyi hadis ya Sayyidina Muhammad, ya. Jadi ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, ya, wa ba'athu maqamam mahmudal ladzi wa'adta. Cukup. Kalau ditambahkan innaka la tukhliful mi'ad, saya katakan dalam buku yang saya tulis, adapun lafal akhir innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak pernah menyalahi janji, adalah tambahan dari salah seorang periwayat Al-Baihaqi, karena tidak ada imam hadis yang menyebutkan tambahan ini kecuali Al-Baihaqi saja. Clear, ya? Nah, baik. Nah, untuk sholat maghrib, ya, boleh juga selain doa ini, Allahumma inna hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika faghfirli. Jadi minta ampun terakhirnya, ya. Ini sholat maghrib. Nah, setelah itu koma, sholat dulu lah, ya. Sholat 2 rakaat, ya. Kalau subuh sebenarnya hadisnya hanya mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat 2 rakaat, ya. Tapi juga waktunya agak dipanjangin karena mungkin ada yang telat. Tidak ada hadis Nabi yang mengatakan sholat, misalnya maaf, ya, istilah-istilah itu kan, misalnya syukrul wudhu, itu kan istilah ulama. Dia bantu kita untuk menjelaskan itu setelah wudhu, karena memang ada hadis Nabi SAW yang bilang, ya, siapa yang sholat 2 rakaat setelah berwudhu, maka diampuni dosa-dosa sebelumnya, ya. Tapi Utsman sendiri itu ketika dia melihat ada sahabat yang wuduknya tidak benar, kemudian ditegur oleh Utsman, kata Humran, ya, ceritakan begini loh wuduknya Nabi SAW seperti yang saya praktekkan bulan lalu, ya. Bisa dilihat videonya di channel Kopi Ngaji, alah. Sebenarnya apa boleh ngobrol? Sebenarnya boleh aja. Yang penting jangan melewatkan sholat 2 rakaat. Karena Aisyah radhiyallahu anha, kalau Aisyah bangun, saya diajak ngobrol sama Nabi, ya. Nabi dalam kondisi berwudu, diajak ngobrol. Setelah itu azan, ya, tidur-tidur begitu sambil ngobrol, ya. Kemudian setelah itu azan, baru beliau sholat 2 rakaat. Wudunya udah sebelum subuh, ya. Jadi boleh saja ngobrol. Intinya apa? Toh Utsman juga menjelaskannya, ngobrol dia. Karena ada sesuatu yang penting. Nah, saya juga begitu.
Kalau saya sudah wudhu, ada wudhunya tidak sesuai dengan sunnah Nabi, saya tegur, saya tungguin. Ya, karena kasihan juga kalau misalnya dia tidak paham gitu ya, kita ini. Karena kalau ada tempat daerah wudhu yang tidak terbasuh oleh air, dia hanya wudhunya begini-begini, begini-begini, terus kanan kiri, emang pasti berat. Ya. Jadi saya tunggu, Mas, kalau wudhu itu begini, jangan sampai terlewat ada satu, karena itu menjadi sasaran neraka. Kalau membasuh mengusap kepala itu begini, dari depan ke belakang, setelah itu balik, kemudian ke telinga, marrah saja, satu kali saja. Walaupun hadisnya mengatakan yatawaddau salasan, Nabi SAW kalau berwudhu 3 kali. Tapi entah kenapa pada saat hadis panjang tidak satupun yang menceritakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berwudu itu 3 kali ke kepalanya, ya, dan hanya separuh. Ini berdasarkan hadis ya. Nah, setelah sholat baru kemudian qomat. Qomatnya sudah seperti yang kita tahu, ya. Tapi ada nanti qomat di daerah tertentu yang ketika qomat itu dia begini, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada yang berbeda? Nah, Allahu Akbar yang terakhirnya hanya sekali. Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Ya, saya pernah itu ada teman dekat, dia Allahu Akbar, sebentar, biarlah dulu kita sholat sunat dulu, nanti setelah itu kita selesaikan dengan baik-baik. Mas, setelah sholat semuanya, kok tadi komanya hanya 1 kali yang takbir terakhir ya? Iya. Nah, dia kebetulan orang Jawa Timur, Lamongan, ya. Itu diajarkan oleh kiai kita. Ya, saya sampaikan dalam buku saya ini, ya memang pegangannya kalau akidah, kuliah akidahnya Ustaz Binahar, kalau akhlak kuliah akhlaknya Ustaz Binahar, kalau ibadah buku saya. Memang ada hadis yang bunyinya begini, dari Anas, ya, umira Bilal ayyasfa'al adzan. Bilal itu diperintahkan untuk mendobelkan, menggandakan azan, wa ayyutiral iqamah, dan mengganjilkan iqamah, ya, illal iqamah, kecuali lafal iqamah, qad qamatis shalah. Oke, bisa dipahami ya. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, jadi muttafaqun alaih, ya. Nah, tapi hadis ini masih umum dan tidak bisa langsung dipahami dengan menggenapkan kalimat azan terakhir la ilaha illallah, ya. Bagaimana coba? Memang azannya memang ya terakhir itu kan la ilaha illallah hanya 1 kali ya. Jangan kemudian berdasarkan hadis Nabi ini digenapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak, ya. Nah, sama dengan mewitirkan, mengganjilkan iqamah. Memang umumnya hadisnya begitu, maksudnya secara umum. Tapi kita lihat contoh rinci, ya, maka akan ditemukan ketika qad qamatis shalah tetap 2 kali karena kecuali al iqamah. Nah, itu intinya ini. Kemudian yang terakhir Allahu Akbar, tidak ada satupun teks hadis yang mencontohkan Allahu Akbar terakhir itu 1 kali, ya. Jadi itu kira-kira. Jadi udahlah kita kembali ke teks dalil yang ya, yang lebih kuat lah, ya. Nah, terus ada juga nanti permasalahan bagaimana kalau misalnya kita sedang sholat kemudian ada yang qomat. Kalau misalnya kita baru takbir, baru dapat rokat pertama, awal rokat kedua, batalkan sholatnya, ya. Tapi kalau misalnya sudah duduk dan kalau pada saat salam dia masih mendapatkan takbiratul ihramnya imam, maka selesaikan sampai salam, ya.
Jadi ya karena alasannya nanggung. Tapi standarnya apa? Kalau ketika kita sholat sunnah, salamnya itu setelah salam kita masih mendapatkan takbiratul ihramnya imam, lanjutkan. Tapi kalau misalnya diduga, karena kan kecepatan sholat sunnah kita kan kita bisa ukur, ya, diduga tidak sampai, maka ya sudah, selesaikan. Ada pada masa Nabi SAW Ibn Abbas, dan Ibn Abbas juga menceritakan kawannya, ya, pada saat itu sudah qomat, ini masih sholat sunnah. Sholat sunnah itu kan penting sekali, apalagi sholat sunnah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Nah kemudian ditarik oleh Nabi SAW, kamu mau menjadikan sholat subuh menjadi 4 rakaat. Nah itu artinya teguran, kalau sudah qomat udah selesai, ya. Pahalanya bagaimana? Insya Allah ada catatannya sendiri. Ya, baik. Saya kira itu setelah qomat niatnya bagaimana, ya. Niat ada yang mengajarkan usolli fardhul maghrib salasa rakaatin, kemudian ada yang mengajarkan apa, ya macam-macam niat, ya. Usolli sunnatat tarawih, ya, dan seterusnya. Bapak Ibu, memang itu diajarkan kita dulu, dan banyak buku-buku stensilan yang beredar di mana-mana yang mengajarkan itu, ya. Sehingga niat itu sunnah, oke, benar. Tapi adakah contoh pelafalan niat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat? Tidak ada. Coba saja, rawahunya siapa? Periwayat hadis ini siapa? Tidak ada. Nah, sehingga dipahami oleh sebagian ulama bahwa niat itu adalah pekerjaan hati. Hanya Allah yang tahu kenapa kita sholat, apa yang melatar belakangi kita sholat. Kalau kita sholatnya karena Allah, maka Allah akan yang balas sholat kita. Tapi kalau kita sholatnya karena yang lain, misalnya pas kita di kantor, oh pimpinannya kebetulan rajin sholat, ya, dia ikut sholat. Kalau pimpinannya rajin dugem, dia ikut dugem. Tergantung pimpinan. Pokoknya bagaimana cara mepet pimpinan terus. Jadi tergantung keadaan, ya. Kalau pulang ke mertuanya, kebetulan mertuanya rajin sholat, jamaah, yuk, bagaimana mau menolak mertua? Nanti anaknya ikut ditarik. Kamu tidak menjaga anak saya, ya, ku anfusakum wa ahlikum nara, ya. Kamu harus bisa menjadi imam bagi keluargamu, termasuk ngajari dia sholat, ya, gitu. Nah, jadi apa yang menyebabkan dia, hanya Allah yang tahu, ya. Nah, itu kira-kira. Sebenarnya ketika kita sudah meninggalkan rumah, sudah berwudu ke masjid, itu kan sebenarnya mau apa itu kira-kira? Sholat atau ronda? Ya, ya tentu mau sholat, ya. Nah, jadi sudahlah, niat itu karena Allah, cukup di dalam hati, cukup. Tapi kalau mau ditambahkan bagaimana? Kan lebih bagus untuk memantapkan. Kadang-kadang niat kita itu sebenarnya aslinya bukan itu, tapi dimantapkan dengan kata-kata supaya kata-kata kita ini terdengar oleh telinga, kemudian masuk. Harus lillahi ta'ala, ya. Yang terakhir tentang takbir. Sudahlah, cukup takbirnya minggu depan. Sekarang waktunya tanya jawab. Monggo, saya serahkan dulu sama moderator. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kami informasikan bahwa buku karya Ustaz Dr. Syakir Jamaluddin itu tersedia di di tempat ini dan diberikan harga diskon, ya. Harga Jogja ini diskon 10.000 untuk buku Sholat Sesuai Tuntunan Nabi edisi revisi yang kedua, sudah masuk ke cetakan 18, harga 75.000 diskon menjadi 65.000 rupiah. Kemudian yang kedua buku Kuliah Fikih Ibadah edisi revisi cetakan yang ketujuh, harga 70.000 menjadi 60.000 rupiah. Itu bisa menghubungi panitia di pintu masuk. Terima kasih kepada ibu bapak yang memiliki atau mau apa ada pertanyaan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Pardianto dari Bilingsari. Ini yang saya tanyakan saja Ustaz, bahwa sekarang itu kan menurut Muhammadiyah, khususnya subuh, itu kan ada pengunduran waktu. Sementara ini belum berjalan ke seluruh masjid-masjid. Nah, bagaimana kalau misalnya memang itu belum masuk subuh,
Padahal telah ada yang adzan terlebih dahulu. Bagaimana dengan qobliyahnya? Ini sudah terhitung sebagai qobliyah apa belum? Itu yang satu. Kemudian yang kedua, kebetulan ini saya alami sendiri, saat kita jadi musafir, biasanya kan kita mampir di masjid. Nah, pada saat itu karena kita masbuk langsung makmum. Ternyata yang sholat itu adalah qashar isya, sementara kami mau sholat maghrib. Tapi kami sudah langsung menjadi makmum. Ternyata yang sholat itu adalah sholat isya. Nah ini bagaimana hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman Pak Pardi. Jadi pengunduran waktu oleh Tarjih Muhammadiyah itu berdasarkan penelitian dan sudah bertahun-tahun, ya. Foto diambil pada saat cerah, ambil lagi sampai saya tahu persis karena saya mengikuti Munas Tarjih itu, ya, online kemarin itu diputuskannya pada 2020 akhir itu, ya, sudah dipoto sampai ada 500 foto, ya, itu baru satu orang itu yang foto itu. Dilihat keadaannya sampai ya agak-agak ada semburat-semburat begitu. Nah ini sudah masuk waktu subuh. Ada juga yang dari Pak Dr. Tono Saksono, ya, malah ada dia mengusulkan 30 menit. Nah ini banyak yang seneng pasti. Lebih pagi lebih bagus. Khususnya yang jadi apa namanya, sebenarnya boleh aja semuanya diterima, tapi masalahnya ketika diputuskan kayaknya terlalu terang, ya, terlalu terang. Memang ada di Nabi SAW, Aisyah bilang ketika kami pulang dari masjid ada hadis yang mengatakan kami belum bisa mengenali wajah masing-masing, ya. Nah, di satu hadis yang lain kami baru bisa mengenali ini si A, si B, si C, ya. Jadi berarti oh ya, ya tengah-tengah itulah, ya. Nah, jadi inilah yang diputuskan dan sudah dikomunikasikan di Kementerian Agama, ya. Keputusan tarjih dikomunikasikan begini, kita ini monggo, tergantung sekarang kepada pemerintah, ya. Nah, pemerintah di sisi lain ada yang mengatakan enggak, itu sudah cukup, ya. Itu kan asalnya dari Syekh Mamduh dulu 20 tahun yang lalu, Pak, ya, atau 15 tahun yang lalu dia tanya, ini subuhnya Indonesia agak masih gelap gitu, ya, masih gelap gitu, ya. Jadi diundur lagi. Tapi waktu itu kan kita masih bertahan dengan pendapat kita. Tapi kalau ada masukan seperti itu ya diteliti, dan ternyata hasilnya sudah mundur 8 menit, ya, gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi azan? Tergantung keyakinannya sekarang. Mengambil yang mana, ya. Bagi kita yang Muhammadiyah mundur 8 menit karena azannya rata-rata masih tetap, sementara sebagian azan sudah sudah mundur, ya, khususnya bagi masjid yang dikelola oleh Muhammadiyah atau yang dipahami logikanya oleh masjid lain simpatisan Muhammadiyah, dia mundur, dia kemudian dia mundurkan. Nah, itulah yang dianggap sah. Sementara bagi yang lain, oh enggak, itu sudah masuk waktu, silahkan sajalah, ya. Nah, belum ada keputusan bersama yang mana yang mau dipakai. Bagusnya memang bertemu lagi. Ini nanti pada saat Idul Adha pasti berbeda, karena itu perbedaan itu diduga sudah jauh sebelumnya. Idul Fitri aman, ya, Idul Adha ini karena ketinggian hanya 1 derajat, sementara sekarang Kementerian Agama menetapkan 3 derajat, walaupun kesepakatan sebelumnya 2 derajat, ya, tapi kemudian mundur lagi dan itu semakin memicu perbedaan lagi. Jadi pasti akan berbeda. Udah kita hormati masing-masing ijtihad mereka. Toh Nabi SAW ijtihadnya benar dapat 2, ya. Kalau ijtihadnya keliru dapat 1. Yang penting berijtihad, serahkan pada ahlinya, gitu ya. Ya. Kemudian yang ya masalah sholat sunat mengiringi saja setelah waktu itu dinikan. Kemudian yang kedua tadi apa, Pak? Oh, kalau kita sebagai makmum mukim lalu kemudian mendatangi sebuah masjid, mungkin sudah selesai, yang tersisa adalah kaum musafir, ya, yang melaksanakan sholat isya, sementara kita orang sini saja kita tidak jamak kan,
bagaimana cara kita? Begini, aturan awalnya di dalam satu masjid hanya boleh ada satu jamaah, tidak boleh dua, apalagi tiga. Itulah yang menyebabkan kenapa Nabi SAW, Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang yang sholatnya sendiri-sendiri dan ada dengan kelompoknya sendiri-sendiri pada awal malam di bulan Ramadan pada masa kekhalifahannya itu. Satu saja, maka Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari bergantian untuk memimpin orang-orang yang sholatnya sendiri-sendiri tadi. Ya, jadi pahamnya begitu. Dalam satu masjid hanya boleh ada satu jamaah, ya. Tapi kalau misalnya ada yang berjamaah di sini, ada yang satu orang begitu, ya sudahlah. Mau bagaimana lagi? Yang baik adalah dia bergabung, yang satu itu bergabung dengan yang ini. Tapi kalau misalnya ada yang sudah duluan, kita sholat lagi sendiri, tidak ada masalah. Yang penting bukan dua jamaah, ya, rombongan begitu, ya. Nanti kalau dolinnya sana, yang mengamini makmum sini, amin, sehingga malah kacau. Gitu ya. Nah, terus bagaimana sikap kita? Ikuti saja sampai selesai. Misalnya dia jamak qashar isya, dia qashar isyanya 4 menjadi 2, kita kan maghrib, ya sudah tinggal lanjut. Apakah malaikat tidak bingung? Tenang, malaikat itu catatannya rinci, perhatian detail gitu ya. Ya, jadi pasti benar ya. Ini maunya jadi berjamaah, boleh nggak? Berjamaah antara satunya sholat maghrib, satunya sholat isya, boleh ya, boleh. Toh tata caranya juga kalau maghrib masih 3, tambah aja ya. Nah itu kira-kira. Jadi tetap berjamaah, kecuali memang formatnya berbeda, disesuaikan saja. Yang tersisa ditambah, yang sudah cukup langsung ikut salam saja ya. Kalau zuhur asar kan tidak ada masalah karena formatnya ini ya, sama gitu ya. Saya kira begitu. Ada yang